kalian? Di masa pandemi ini, pernah tidak kalian berpikir bagaimana program sekolah bisa tetap berjalan di tengah kesibukan para bapak ibu guru? Dan kira-kira organisasi apa yang punya tanggung jawab untuk melaksanakan setiap program kerja yang sudah diatur oleh sekolah, baik itu pasca PAT, pasca PAS, dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan 17-an, Hari Guru, dan masih banyak kegiatan lainnya. Ya, mungkin sebagian dari kalian sudah tahu organisasi apa yang kakak bicarakan. Benar, jawabannya adalah OSIS. Tapi, teman-teman sekalian sudah tahu belum apa itu OSIS? OSIS adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah yang merupakan organisasi resmi yang dibentuk oleh sekolah, beranggotakan siswa di sekolah, dibina oleh guru di sekolah, dan bekerja demi kebaikan sekolah. OSIS ini merupakan wadah di mana berkumpulnya siswa-siswi untuk mencapai tujuan tertentu. OSIS juga memiliki tujuan. Tujuan dari OSIS adalah melatih keterampilan siswa-siswi dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Tujuan lainnya adalah memfasilitasi para siswa untuk menyalurkan pendapatnya, mengekspresikan kreativitasnya, dan berkontribusi untuk hal-hal yang positif. OSIS memiliki tujuan yang paling utama, yakni menjadi pribadi yang membagi aura positif bagi seluruh siswa di sekolah, yang artinya akan memberikan pengaruh positif juga bagi sekolah itu sendiri. Nah, pasti teman-teman penasaran kan? Kira-kira keuntungan atau benefit apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita join OSIS? Jadi, keuntungan yang bisa kita dapatkan yaitu kita bisa belajar menjadi pemimpin sejak dini, yaitu kita juga belajar bertanggung jawab, belajar untuk memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk menghargai, belajar untuk kerja sama, dan juga masih banyak lagi. Dalam OSIS ini kita akan dibentuk menjadi calon-calon pemimpin masa depan untuk membangun bangsa dan negara kita. Pengalaman kita juga dari OSIS ini akan membantu kita untuk beradaptasi di lingkungan kerja, misalkan di organisasi besar lain di luar daripada sekolah. Satu keuntungan lain ketika kita menjoin OSIS yang mungkin teman-teman belum ketahui adalah ketika kita mengikuti OSIS, kita akan mendapatkan peluang kuliah melalui jalur beasiswa baik di perguruan tinggi ataupun swasta. Pengorbanan dan dedikasi kita sebagai pengurus OSIS nantinya pasti akan terbayar dan juga pasti akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri tentunya. Dalam kepengurusan OSIS, teman-teman harus memenuhi beberapa syarat. Beberapa syarat diantaranya adalah yang pertama, aktif dalam proses pembelajaran, yang kedua, responsif, yang ketiga, bertanggung jawab, yang keempat adalah komunikatif, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, setelah kita tahu definisi dan juga tujuan dari OSIS, serta mengetahui keuntungan dan apa saja sih syarat-syarat yang diperlukan agar kita bisa menjadi pengurus OSIS, sekarang kita juga akan mengetahui tentang kepengurusan serta divisi-divisi yang ada di dalam OSIS. Nah, pengurus OSIS terdiri dari Ketua OSIS, Sekretaris, bendahara, divisi organisasi dan kepemimpinan, divisi kerohanian, divisi bela negara dan kebugaran jasmani, divisi pengembangan diri, dan juga divisi humas. Tugas dari Ketua OSIS adalah yang pertama, memimpin organisasi, yang kedua adalah memimpin setiap rapat OSIS, yang ketiga adalah memastikan setiap program kerja berjalan dengan baik dan lancar dan dipertanggungjawabkan oleh setiap anggota dan para divisi lainnya, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab atas tata tertib organisasi. Sekretaris OSIS sendiri memiliki tugas dan peran seperti mendampingi ketua dalam memimpin rapat, memberikan saran kepada ketua dalam mengambil keputusan, berperan sebagai notulen dalam rapat, menyiapkan laporan, hasil rapat, surat, dan evaluasi dari setiap kegiatan.
Tugas daripada bendahara OSIS adalah mengetahui segala pemasukan dan juga pengeluaran dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Setelah itu mengumpulkan bukti dan kwitansi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari dana tersebut dan memberikan laporan keuangan secara berkala. Tugas-tugas dari Divisi Organisasi dan Kepemimpinan adalah membangun dan mengembangkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air dalam era globalisasi. Yang kedua, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja sama secara mandiri, serta berpikir logis dan demokratis. Yang ketiga, mendorong lahirnya semangat para siswa untuk melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Dan yang keempat, memastikan kegiatan sekolah dalam bidang organisasi dan kepemimpinan berjalan dengan baik. Beberapa tugas dari Divisi Kerohanian adalah yang pertama, memastikan segala kegiatan kerohanian berjalan dengan baik. Dan yang kedua, sebagai pelaksana, pengatur, dan penyeimbang kegiatan kerohanian. Tugas dari Divisi Bela Negara dan Kebugaran Jasmani ialah yang pertama, melaksanakan kegiatan upacara pada hari Senin dan hari-hari besar nasional. Kedua, melaksanakan kegiatan bela negara. Dan yang ketiga, melestarikan kebersihan serta keindahan lingkungan sekolah. Tugas dari Divisi Pengembangan Diri adalah yang pertama, mengadakan kegiatan ataupun lomba untuk merayakan hari-hari besar nasional maupun hari besar keagamaan. Yang kedua, mendorong siswa-siswi untuk mengembangkan diri mereka baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Serta yang terakhir, mengadakan wadah bagi para siswa-siswi untuk mengasah kemampuan mereka melalui setiap program kerja yang dirancangkan. Dan yang terakhir, tugas dari Divisi Humas adalah untuk memberikan informasi dan penjelasan baik secara lisan ataupun tertulis kepada seluruh warga sekolah mengenai kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Namun, sejak pandemi ini, kegiatan Humas dialihkan dengan mengurus akun Instagram sekolah, yaitu sfakupang.sc. Nah, selain tugas-tugas yang telah dijelaskan, semua pengurus OSIS dalam bidang dan posisinya masing-masing juga memiliki kewajiban untuk menyusun program kerja yang akan dilakukan selama masa jabatan dan sebisa mungkin mengusahakan agar semua program kerja tersebut dapat dijalankan dengan baik. Selain itu, semua anggota OSIS juga memiliki kewajiban untuk ikut terlibat dan membantu dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Seperti misalnya kegiatan after PAT, kegiatan book week, pekan NTT, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh sekolah kita. Dalam setiap organisasi tentunya ada susah dan senangnya ketika berada di dalamnya. Begitu juga dengan OSIS. Setelah kurang lebih selama 1 tahun ini menjabat sebagai ketua OSIS dan juga bekerja bersama-sama dengan teman-teman dari divisi lainnya dan pengurus inti lainnya yang ada di OSIS, pastinya banyak susah dan senang yang dilalui bersama. Pasti banyak senangnya karena tentunya juga kita berada di sini untuk melakukan kreativitas kita, dan susahnya juga banyak, terutama dalam pelaksanaannya, karena apa yang kita rencanakan itu belum tentu sama seperti apa yang kita bayangkan, semulus apa yang kita bayangkan pada saat pelaksanaannya. Karena pada kenyataannya, pada saat pelaksanaannya itu sangat-sangat sulit, terutama untuk mendapat feedback yang baik dari para murid. Itu sangat-sangat susah. Dan untuk itulah OSIS kita selalu mencoba mencari ide-ide baru supaya teman-teman siswa semua itu bisa menikmati semua program yang dikeluarkan oleh OSIS dan juga sekolah. Dan kalau mau sedikit sharing ke teman-teman, di OSIS itu belajar banyak hal, mulai dari manajemen waktu, karena teman-teman bisa saja diperlukan secara tiba-tiba. Misalkan hari ini tiba-tiba ada rapat, maka teman-teman harus siap. Misalkan tiba-tiba teman-teman hari ini harus melakukan sesuatu dan tenggatnya diberikan waktunya tuh mepet sekali, teman-teman harus siap gitu. Jadi semua anak OSIS, terutama saya sendiri, itu membiasakan diri untuk selalu mengerjakan tugas tepat waktu, supaya kalau ada urusan-urusan di luar tugas itu bisa diselesaikan dengan baik gitu, dan karena tidak memiliki tumpukan tugas yang banyak. Dan
Kalau mau dibilang sih mungkin kalau di OSIS jangan terlalu tenggelam di dalam dunia kita sendiri ya. Soalnya pengalaman pribadi saya juga di OSIS itu seringkali karena banyak tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan, jadi malah terlalu fokus sama tugas dan tanggung jawab dan sampai lupa istirahat dan lupa makan, yang akhirnya sempat hampir sakit juga waktu itu, tapi puji Tuhannya waktu itu tidak sakit gitu. Jadi ya banyak susah senangnya di OSIS, tapi tentunya pasti kita menikmati setiap proses itu karena kita semua anggota OSIS percaya kalau di balik setiap hal yang sudah kita lewati pasti ada suatu pembelajaran yang akan kita petik di akhirnya. Jadi mungkin itu kira-kira sharing dari kurang lebih selama 1 tahun ada di organisasi ini, di OSIS. Mungkin teman-teman semua yang lain punya pemikiran yang berbeda-beda dan juga mungkin punya pengalaman yang berbeda-beda. Tapi tentunya di dalam setiap organisasi itu kita pastinya hadir di sana untuk mencari pengalaman. Oleh karena itu jangan bosan-bosannya untuk mendapatkan pengalaman baru di setiap organisasi yang teman-teman tuju, terutama nanti kalau teman-teman akan join ke OSIS.